Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan taktis dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Pertemuan 11. Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan taktis adalah memilih beberapa alternatif untuk jangka pendek yang akan berdampak besar untuk jangka panjang. Ingat, taktis adalah jangka pendek dan strategis adalah jangka panjang. Jadi, pengambilan keputusan taktis ini adalah keputusan jangka pendek, tapi diharapkan akan berdampak untuk jangka panjang. Berikut ini tahapan dalam membuat keputusan taktis. Kita masuk dulu ke step 1. Menentukan masalah. Misalnya, kita ingin meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Tentu ada beberapa alternatif yang perlu dipertimbangkan seperti membangun fasilitas, atau sewa fasilitas yang lebih besar, atau sewa gudang, atau bahkan berhenti memproduksi dan membeli produk dari pemasok. Kita perlu identifikasi dulu biaya-biaya yang akan dikeluarkan jika kita mengambil salah satu keputusan tadi. Kita pilih alternatif yang paling layak. Menurut manajemen, alternatif paling layak adalah alternatif 3 dan 4. Membangun fasilitas sendiri butuh biaya besar, sehingga alternatif ditolak. Jika memproduksi, akan timbul biaya variabel produksi sebesar Rp345.000 dan sewa gudangnya sebesar Rp135.000. Sedangkan jika kita beli dari supplier, yaitu Rp460.000. Lalu, hitung total biaya relevan dan manfaat untuk setiap alternatif yang layak. Untuk alternatif 3, biaya relevannya Rp480.000. Alternatif 4, Rp460.000. Sehingga ada selisih biaya Rp20.000. Secara biaya, alternatif 4 lebih murah, tapi apakah kita akan memilihnya? Tentu kita harus menilai faktor-faktor kualitatifnya, seperti kualitas dari pemasok eksternal, apakah terjamin, apakah konsisten, lalu keandalan pemasok eksternal, apakah bisa menyediakan barang tepat waktu, dan apakah harganya akan terus konsisten Rp460.000. Langkah terakhir kita perlu mengambil keputusan yang manfaatnya lebih besar, yaitu terus memproduksi dengan menyewa gedung. Karena faktor-faktor kualitatif tadi menyebutkan sepertinya alternatif 4 nggak usah dilakukan. Setelah menyimak materi tadi, mungkin timbul pertanyaan, apa sih biaya relevan yang sering disebut di alternatif 3? Jadi, biaya relevan adalah biaya masa depan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya, tadi biaya relevan ketika akan menyewa gedung. Harganya Rp480.000, sedangkan untuk membeli dari pemasok adalah Rp460.000. Sedangkan biaya tidak relevannya adalah biaya yang tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa biaya relevan antar suatu alternatif dengan alternatif lain itu berbeda. Ada beberapa jenis dalam pengambilan keputusan taktis. Pertama, make or buy, atau membuat atau membeli. Yang kedua, keep or drop, atau pertahankan atau hentikan. Yang ketiga, special order, atau pesanan khusus. Dan terakhir, sell or process further, atau jual atau proses lebih lanjut. Yang pertama, kita bahas dulu make or buy, membuat atau membeli. Kapan keputusan ini harus dibuat? Jika ada supplier menawarkan komponen yang sama dengan yang kita produksi, tentu harganya harus lebih murah. Jangan lupa perhatikan faktor-faktor kualitatif dalam mengambil keputusan. Misalnya, biaya produksi pupuk MPK sebesar 1.000 per unit dan pemasok menawarkan harga 800 per unit. Secara harga, kita akan membeli dari pemasok. Tapi, kita harus menganalisis faktor-faktor kualitatifnya dulu. Jadi, apa saja biaya relevan dan tidak relevan untuk make or buy ini? Biaya relevan untuk membuat adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead untuk membuat produksi tersebut. Sedangkan biaya relevan untuk membeli adalah harga dari pemasok. Sedangkan biaya tidak relevannya yaitu biaya depresiasi dan gaji manajer produksi. Kemudian, kapan sih keputusan make or buy ini dibuat?
secara matematis, yaitu ketika biaya yang dikeluarkan untuk alternatif tersebut lebih murah dari alternatif yang lain. Sudah naluri kita sebagai manusia nggak mau rugi kan? Tapi, ketika ternyata sebagai biaya sudah dipilih yang lebih murah, jangan melupakan faktor-faktor kualitatif yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian, keep or drop. Pertahankan atau hentikan produksi. Kapan keputusan ini dibuat? Tentu saja kalau produknya sudah tidak menguntungkan atau kalau pendapatan segmen yang di-drop lebih rendah dari biaya yang dapat dihindari. Terus apa saja biaya relevan dan tidak relevannya? Yaitu biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, dan biaya tetap overhead yang dapat dihindari. Serta biaya tidak relevannya adalah biaya depresiasi gaji manajer dan produksi. Berikutnya, special order atau pesanan khusus. Pesanan khusus adalah pesanan dari pelanggan potensial yang tidak biasa dilayani atau pelanggan non-reguler. Keputusan ini dilakukan jika pelanggan ingin membeli produk kita, tapi dengan harga di bawah yang kita tetapkan. Misalnya, harga jual yang kita tetapkan 1.000, dengan biaya produksi 800, yang ia inginkan sebesar 600. Apakah harus kita terima? Secara logika tidak. Tapi kita lihat dulu apakah bisa jika kita menerima pesanan khusus seperti itu. Soalnya, biaya tetap tidak dibebankan ke pesanan khusus karena telah dibebankan ke pesanan biasa. Apa biaya relevan dan tidak relevan untuk pesanan khusus? Biaya relevan adalah biaya variabel dan tambahan biaya yang berhubungan dengan pesanan khusus. Misalnya, kemasan khusus itu mau diberi label atau kemasan tertentu. Dan biaya tidak relevannya adalah biaya tetap. Lalu kapan pesanan khusus diterima? Ketika harga pesanan khusus lebih besar dari biaya variabel dan biaya tambahan terkait dengan pesanan khusus, dan sebaiknya masih ada kapasitas menganggur dari produksi produk tersebut. Yang terakhir, sell or process further, jual atau proses lebih lanjut. Contoh sederhananya, kamu punya kebun nanas. Apakah kamu akan menjual langsung buah nanas tersebut atau malah membuatnya menjadi selai? Jadi, intinya ada proses lanjutan yang akan dilakukan dan diharapkan harga jualnya lebih besar. Tetapi akan muncul biaya-biaya yang dibutuhkan untuk proses lebih lanjut. Keputusan ini diambil ketika tambahan pendapatan lebih besar dari biaya untuk pemisahan produk. Biaya relevannya adalah biaya pemisahan produk, serta biaya tidak relevannya adalah joint cost. Apa itu joint cost? Yaitu seluruh biaya yang timbul untuk menghasilkan dua jenis produk atau lebih, yang proses produksinya berjalan secara simultan atau bersama. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di lain waktu.